Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3 dengan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Mari siapkan buku tema 6 kalian dan simak video berikut ini. Mengenal konduktor dan isolator panas. Yang pertama, benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda konduktor biasanya terbuat dari bahan kaca dan logam, seperti besi, aluminium, dan tembaga. Berikut adalah contoh peralatan yang termasuk konduktor, antara lain panci, wajan, dan bagian logam pada sendok sayur. 2. Benda isolator. Benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan kain, kayu, dan plastik. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain sendok sayur kayu, sarung tangan, dan bakul nasi. 3. Benda konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada suatu benda, misalnya setrika. Bagian alas setrika terbuat dari bahan konduktor, dan bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator. Contoh lainnya yaitu panci, ceret, dan sendok sayur. Benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut ini. Nomor 1, jenis perpindahan kalornya konduksi, dan cara menghambat perpindahan kalor yaitu menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, wol, dan ebonit. Serta cara mempercepat perpindahan kalor yaitu menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Selanjutnya, jenis perpindahan kalor yang bersifat konveksi dan radiasi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas. Dan cara mempercepat perpindahan kalor yaitu memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. Yang pertama, benda-benda yang berada di sekolah, yaitu gerbang sekolah besi yang bersifat konduktor, kegunaannya sebagai pintu sekolah. 2. Kaca jendela yang bersifat konduktor, kegunaannya sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam ruangan. 3. Papan tulis yang bersifat isolator, kegunaannya untuk menulis. 4. Kursi kayu yang bersifat isolator dan kegunaannya untuk duduk. 2. Benda-benda yang ada di rumah. Yang pertama, wajan yang bersifat konduktor, kegunaannya untuk menggoreng makanan. 2. Panci yang bersifat konduktor, kegunaannya untuk memasak air atau sayur. 3. Selimut yang bersifat isolator, kegunaannya untuk menjaga badan tetap hangat. Dan yang terakhir, handuk yang bersifat isolator dan kegunaannya untuk mengeringkan badan. Benda memiliki kemampuan panas yang berbeda-beda dalam menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari besi, kaca, emas, tembaga, seng, dan aluminium. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari kayu, kain, gabus, plastik, dan karet. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika.
Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Jika sebelumnya setrika, maka ada contoh lain yaitu oven. Oven merupakan alat untuk memanggang makanan, terutama kue. Pada oven terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Bagian dalam oven terbuat dari aluminium. Aluminium merupakan bahan yang bersifat konduktor, sehingga dapat menghantarkan energi kalor. Energi kalor dari sumber panas akan mengalir ke dalam oven, sehingga kue di dalamnya menjadi matang. Namun, bagian pengatur suhu bersifat isolator. Penggunaan isolator bertujuan untuk mencegah panas mengalir ke bagian tombol. Dengan demikian, tangan kita tidak akan merasa panas saat menyentuh tombol oven. Contoh selanjutnya yaitu rice cooker. Bagian dari rice cooker yang merupakan bagian dari panasnya adalah panci. Panci yaitu mempunyai sifat hantaran konduktor. Bagian penutup dan pegangan penutupnya memiliki sifat isolator. Badi rice cooker, lampu penunjuk, penunjuk rice cooker, penunjuk keep warm, dan saklar merupakan isolator. Jadi, pada rice cooker bagian yang bersifat konduktor adalah pancinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik atau yang biasa disebut dengan e-book. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Untuk memahami kata-kata kunci yang belum dipahami maknanya, kita bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Perhatikan contoh berikut. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam cangkir berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, teman-teman, dari paragraf sebelumnya yang berjudul benda-benda konduktor, kata kuncinya adalah stainless steel. Makna dari stainless steel adalah baja tahan karat. Contoh membuat kalimat berdasarkan kata stainless steel adalah sendok dan garpu makan terbuat dari stainless steel. Menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain untuk menggali dan mengetahui informasi penting dari suatu teks dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Kalian dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Nah, teman-teman, setelah menyimak bacaan tersebut dengan cermat, mari buat pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan paragraf tersebut. Contoh yang pertama yaitu dari kata tanya apa. Apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Jawabannya,
Sumber kalor yang dimanfaatkan adalah panas matahari. Dan contoh yang kedua adalah kata tanya bagaimana. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Jawabannya, cara panel surya menghasilkan listrik yaitu lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Dan informasi penting berdasarkan paragraf tersebut adalah panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik daerah atau desa terpencil. Cara kerja panel surya yaitu lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menulis kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. 2. Bacalah teks dengan seksama dan cermat. 3. Identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. 4. Tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri yang sesuai kaidah penulisan yang benar. Dan yang kelima, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang baru. Perhatikan contoh berikut. Setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika salah satu anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab, terjadilah permasalahan sosial. Dan gagasan pokok atau pokok pikiran paragraf di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan. Contoh menuliskan kembali informasi teks berdasarkan teks di atas adalah warga negara bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan antar warga. Jika tanggung jawab tidak dilakukan, akan terjadi permasalahan sosial. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Tuliskan pokok pikiran menggunakan bahasa sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Terakhir, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Perhatikan teks berikut dengan judul Masalah Sosial dalam Kehidupan. Paragraf pertama, media informasi yang semakin maju memudahkan masyarakat mengetahui peristiwa di berbagai penjuru tempat. Salah satu berita yang paling sering diliput media adalah masalah-masalah sosial. Beberapa masalah sosial yang sering terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin. Paragraf 2. Pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang limbah dan bahan berbahaya sembarangan. Pencemaran limbah di sungai menyebabkan air sungai tercemar. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan yang tidak layak jalan dan gas buangan pabrik. Akibatnya, udara tercemar gas-gas berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Sementara pencemaran tanah disebabkan oleh dibuangnya bahan-bahan berbahaya ke tanah tanpa diolah. Hal tersebut mengakibatkan matinya organisme tanah yang diperlukan tumbuhan. Paragraf 3. Masalah lain yang sering terjadi adalah rusaknya fasilitas umum. Berbagai sarana dan fasilitas umum disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ada sarana transportasi seperti kendaraan umum, terminal, pelabuhan, dan bandara
keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut kurang dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Ketika fasilitas umum rusak, hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Paragraf keempat, masalah sosial lainnya yaitu perilaku tidak disiplin seperti di jalan raya. Salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Selain itu, perilaku tidak disiplin lainnya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan menyeberang jalan sembarangan. Mari perhatikan informasi penting dari paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama yaitu media informasi memberikan tentang masalah sosial. Paragraf kedua, informasi pentingnya adalah masalah sosial berupa pencemaran lingkungan dalam masyarakat. Paragraf 3, informasi pentingnya adalah masalah sosial berupa rusaknya fasilitas umum yang tidak dirawat masyarakat. Dan paragraf 4, informasi pentingnya adalah masalah sosial berupa perilaku tidak disiplin dalam masyarakat. Mari perhatikan ringkasan berdasarkan teks yang sudah kita baca. Teks masalah sosial dalam kehidupan menjelaskan beberapa masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan bertindak sembarangan. Masalah-masalah sosial yang terjadi antara lain pencemaran lingkungan, rusaknya sarana dan fasilitas umum, serta perilaku tidak disiplin. Dan untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, maka kerjakan halaman 138 sampai 139, halaman 151, ayo mengamati, halaman 179, ayo menulis, dan halaman 181, ayo mengamati. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.